Jadwal yang lagi-lagi gak manusiawi, Persib kembali ada dalam situasi yang dirugikan. Halo sobat bola sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu. Jadi saat ini, Persib Bandung sebagai salah satu wakil Indonesia di kompetisi Asia, beberapa waktu yang lalu baru aja mendapatkan hasil drawing untuk fase grup ACL2. Situasinya memang Persib harus lebih dulu lawan Manila Tiger di babak playoff tanggal 31. Tapi jika Persib berhasil menang, mereka udah ditunggu sama 3 klub raksasa di fase grup, yaitu Vietel FC, Melbourne Victory, dan juga FC Seoul. Sekilas gak ada yang aneh, Persib pun udah ada dalam keadaan yang sangat siap buat nantinya menghadapi kompetisi ACL2. Tapi, belum juga dimulai, kita baru aja mendapatkan kabar terkait situasi yang gak mengenakan, yang ternyata situasi ini harus menimpa skuad Persib Bandung. Wow. Sebenarnya ini jadi kabar yang kurang mengenakan, tapi justru karena gak mengenakan, kita semua harus mengetahuinya supaya setidaknya ada solusi yang disiapkan dari sekarang agar Persib bisa terhindar dari situasi yang gak mengenakan tersebut. Maka biar kita bisa sama-sama memahaminya, kita di sini mau ajak kalian untuk bahas situasi tersebut. Kita bahas mulai dari situasi gak mengenakan seperti apa, apakah Persib dirugikan, dan gimana solusi yang harusnya dilakukan. Semua kita bahas di sini. Pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, langsung aja. Sekarang kita bahas dulu situasinya. Jadi Persib Bandung sekarang kan lagi fokus sama persiapan untuk kualifikasi ACL2. Mereka harus lebih dulu menghadapi Manila Tiger yang rencananya bakal dilaksanakan di Stadion GBLA tanggal 31 Agustus. Sejauh ini persiapannya cukup baik untuk Stadion GBLA juga, walaupun belum sepenuhnya ada dalam kondisi yang ideal, khususnya dari segi rumput, tapi semuanya memang lagi diusahakan supaya di tanggal 31 nanti rumputnya bisa ada dalam kondisi yang maksimal untuk digunakan. Dan seperti yang kita bilang, bahwa jika Persib menang atas Manila Tiger, maka mereka udah ditunggu di fase grup ACL2 sama klub asal Korea Selatan yaitu FC Seoul, klub asal Australia Melbourne Victory, dan juga klub asal Vietnam The Chong Vietel FC. Kemarin juga kita udah bahas terkait gambaran kekuatan dari ketiga klub tersebut, termasuk probabilitas yang dimiliki oleh Persib untuk bisa lolos dari fase grup. Tantangan paling berat untuk Persib di fase grup nanti, pasti kita semua sepakat bahwa tantangannya ada di FC Seoul. Dan uniknya kalau sesuai jadwal yang udah tersedia, Persib Bandung justru harus menghadapi FC Seoul di laga pertama fase grup ACL2. Wow. Tantangan yang berat tapi harus dilaksanakan pertama. Sebenarnya plus minus ya. Plusnya tentu dengan menghadapi lawan yang berat di awal, maka tantangan yang dihadapi selanjutnya harusnya bisa terasa lebih mudah. Kebayang kalau nanti Persib bisa dapetin hasil positif dari FC Seoul, minimal imbang aja. Pasti itu bakalan jadi modal yang sangat positif untuk kiprah Persib di laga selanjutnya. Setidaknya kepercayaan diri mereka pasti bakalan meningkat drastis. Tapi minusnya, ini juga bisa jadi ancaman ketidakmaksimalan. Karena ada potensi untuk skuad Persib ini bisa aja kaget sama situasinya, lantaran mereka harus langsung menghadapi kekuatan yang sangat kuat di pertandingan pertama. Bisa jadi permainan mereka mungkin belum sepenuhnya panas, belum sepenuhnya padu, dan lain hal sebagainya. Yang jika hasil pertandingannya negatif, tentu bisa berdampak terhadap psikologis untuk mereka menghadapi laga selanjutnya. Tapi mau gimana pun situasinya, tentu skuad Persib dituntut harus ada dalam keadaan siap. Dan faktanya, jadwal untuk Persib di ACL2, khususnya lawan FC Seoul, memang harus dilaksanakan di awal kompetisi. Nah, ini yang jadi masalahnya. Hal yang berpotensi bisa menjadi kendala atau menyulitkan perjalanan Persib di musim sekarang. Yaitu mereka ternyata harus menghadapi jadwal yang sangat berat di awal musim, dan ada beberapa jadwal yang rasanya gak ideal untuk mereka lakukan. Mulai dari yang pertama, yaitu Persib Bandung di awal musim ini bakalan langsung menghadapi tantangan yang sangat berat berupa away 3 kali secara berturut-turut.
Karena situasinya, mereka kan bakal melakukan pertandingan pembuka Super League lawan PSM Makassar di tanggal 6 September yang berstatus home buat Persib. Setelah itu, mereka langsung dihadapkan sama laga berat Super League, yaitu mereka harus langsung away ke Jakarta lawan salah satu tim kuat dan favorit juara, yaitu Persija Jakarta. Ini di tanggal 12 September. Sebenarnya gak ada masalah, Persib juga pasti siap banget buat lawan Persija, khususnya di Jakarta. Tapi yang jadi tantangan beratnya adalah setelah away lawan Persija, skuad Persib ternyata harus langsung away ke Korea Selatan untuk menghadapi FC Seoul. Wow. Ditambah lagi setelah lawan FC Seoul, mereka harus kembali away lawan Persijap Jepara. Jadi Persib bakal melaksanakan 3 pertandingan away secara berturut-turut. Nah, ini yang kita sebut berpotensi menjadi tantangan berat untuk Persib di awal musim. Karena untuk away ke Korea Selatan lawan FC Seoul ada di tanggal 16 September. Artinya Persib cuma punya waktu persiapan sekitar 3 hari untuk mereka melakukan perjalanan jauh dari Indonesia ke Korea Selatan untuk latihan, recovery, dan lain hal sebagainya. Kemudian dilanjut 4 hari setelahnya, tepatnya di tanggal 20 September, mereka harus away ke Jepara untuk lawan Persijap Jepara. Artinya dalam jangka waktu sekitar 8 atau 9 hari, Persib harus melakukan 3 pertandingan away yang sifatnya sangat berat. Lawan Persija, walaupun Persib memang selalu bisa mendominasi dalam 3 musim terakhir, mereka gak pernah kalah, tapi tentunya Persib harus melakukan effort yang lebih dari 100% karena pastinya pertandingannya gak gampang. Apalagi mainnya di Jakarta, tensinya juga sangat tinggi. Kalau berdasarkan testimoni Boyan Hodak di musim-musim sebelumnya, skuad Persib selalu melakukan persiapan yang jauh lebih berat jika akan melawan Persija Jakarta. Artinya pertandingan lawan Persija tentunya jadi pertandingan yang sangat gak mudah. Terus setelah mereka lelah lawan Persija, mereka gak punya banyak waktu buat istirahat. Karena mereka harus langsung berangkat ke Korea Selatan buat lawan klub terkuat yang ada di grup, yaitu FC Seoul. Dan away-nya Persib ke Korea Selatan tentu gak dengan tujuan mendapatkan hasil negatif. Setidaknya minimal mereka harus bisa curi 1 poin dari Korea. Dan karena lawannya berat, otomatis effort yang Persib lakukan juga pasti gak mudah. Kemudian satu lagi, away lawan Persijap Jepara. Walaupun di atas kertas Persijap Jepara ini kualitasnya ada di bawah Persib, tapi jangan salah loh. Persijap ini jadi satu-satunya tim yang di musim kemarin mampu menang dan gak terkalahkan ketika lawan Persib. Mereka bisa menang ketika main di Jepara dan bisa nahan imbang ketika main di Bandung. Otomatis histori tersebut bikin Persib gak boleh meremehkan pertandingan lawan Persijap Jepara. Maka itulah tantangan berat pertama yang harus Persib hadapi. Apakah jadwalnya gak ideal dan harus dirubah? Sebenarnya masih bisa dibilang normal, wajar banget karena itu udah jadi risiko buat Persib yang main di lebih dari 1 kompetisi. Yang agak menyulitkannya adalah 3 pertandingan tersebut semuanya away buat Persib. Itu yang pastinya bakalan menguras energi dan juga tenaga dari skuad Persib Bandung. Kemudian untuk tantangan berat kedua adalah jadwal di bulan Oktober. Nah, kalau ini jadwalnya memang gak masuk akal dan gak ideal untuk Persib lakukan. Karena ada 2 pertandingan yang jadwalnya sangat berdekatan, yaitu di tanggal 26 Persib harus away lawan Garuda Yaksa, dan di tanggal 28 Persib harus main lawan Melbourne Victory. Bayangin Pak, jeda antar pertandingannya cuma 2 hari. Tentu ini jadwal yang sangat gak ideal. Walaupun statusnya lawan Melbourne Victory, Persib ini main home, tapi dengan waktu istirahat yang cuma 1 hari, jelas sangat merugikan buat Persib. Masalahnya, lawan yang Persib hadapi di ACL tuh tentunya gak mudah. Dan kalau persiapannya semepet itu, jelas gak ideal buat para pemain. Dalam artian, mereka gak punya banyak waktu atau waktu yang cukup untuk melakukan recovery dan juga latihan. Karena hitungannya cuma ada waktu di tanggal 27 doang buat recovery dan latihannya. Jadi memang ini merupakan jadwal yang sangat gak ideal buat Persib. Ditambah lagi ada juga aturan dari FIFA yang mengatur terkait minimal jeda antar pertandingan. Yang mereka mengharuskan untuk jeda antar pertandingan dilakukan minimal 72 jam alias 3 hari. Jadi terkait jadwal Persib di tanggal 26 dan juga 28 Oktober, jelas jadi jadwal yang sama sekali gak ideal dan harus dilakukan perubahan. Sebenarnya, agak wajar juga kalau ada beberapa jadwal yang terlalu mepet karena situasinya drawing ACL tuh baru aja dilakukan kemarin dan biasanya jadwal ACL tuh ini ngambil jadwal di hari Rabu atau Kamis.
Terus karena sebelumnya jadwal Persib di Asia memang belum sepenuhnya fix, jadi masih bisa kita maklum. Dan kita juga nggak bisa sepenuhnya menyalahkan jadwal, karena bayangin Pak, Persib main di 4 kompetisi sekaligus. Memang udah jadi risikonya kalau ada beberapa jadwal yang berdempetan. Kita gak bisa sepenuhnya menyalahkan operator kompetisi, dan ini juga jadi alasan kenapa Persib sekarang punya skuad yang sangat dalam, karena kalau ada jadwal yang berdekatan, tentu sangat gak ideal jika Persib mengandalkan pemain yang sama dalam 2 pertandingan yang berdekatan tersebut. Itu solusi dari skuad Persib. Sekarang tinggal pihak dari I-League juga yang harusnya dari sekarang melakukan beberapa penyesuaian jadwal untuk pertandingan Persib, khususnya di pertandingan melawan Garuda Yaksa tadi. Biasanya kalau ada pertandingan yang mepet gini, itu solusinya ditunda dan dilaksanakan di periode yang kosong. Misal di momen istirahat pertengahan musim atau di beberapa momen kosong lainnya. Dan idealnya, mumpung sekarang masih ada waktu yang cukup lama, harusnya I-League bergerak cepat untuk mengatur beberapa jadwal yang dirasa kurang ideal dan merugikan untuk kiprah Persib di kompetisi Asia. Jadi itu penjelasan terkait tantangan besar yang harus Persib hadapi. Menurut kalian, apakah Persib mampu melewati tantangan ini dengan hasil maksimal? Tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!